kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk berkelompok menyusun tugas yang memang dipersyaratkan di mata kuliah. Ya. Kalau bingung nanti tak kasih contohnya. Saya kalau sama mahasiswa RPL itu nyah-nyoh pokoknya. Ya, nanti tak kasih contohnya. Ya, kalau bingung, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan, oh ini judul di kelompok saya apa yang akan disepakati. Ini apa yang akan disepakati. Kebetulan saya ketika mengajar mahasiswa reguler itu saya selalu buat template Bapak Ibu. Saya buat template, Bapak Ibu tinggal pasang aja apa yang sesuai dengan masalah Bapak Ibu. Kayak gitu. Ya. Kita kuliahnya begitu aja ya, Bu. Maksudnya nggak usah teori, oh definisi ini, pengertian ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Yang santai tapi, Pak. Iya. Kalau kuliahnya teori-teori, slide-slide kayak gitu, apa ya? Ya itu saya bahasa Jawanya itu nguyai segoro lah, memberikan garam kepada lautan itu. Ya, tapi cara praktis saja yang aplikatif. Sesuai dengan tema pada pertemuan pertama ini kan tentang masalah penelitian. Bentar, tak buka lagi. Tentang masalah penelitian, tentang tinjauan pustaka, kerangka penelitian, variabel, definisi operasional, dan hipotesis. Dan ini sebenarnya kalau untuk mahasiswa reguler ini pertemuannya sampai 4 kali Bapak Ibu. Ya, tapi untuk mahasiswa RPL diringkas oleh Mas Pusan ini menjadi 1 kali pertemuan. Ya, berarti saya harus cari metode lain untuk bisa menyampaikan banyak topik itu 4 pertemuan menjadi 1 pertemuan. Ya, izin saya share template-nya ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal tempel pasang gitu aja. Yes. Masalah nilai nggak usah dipikir, itu nanti yang mikir saya. Ya, Bapak Ibu tugasnya, pokoknya ada tugas ini, Bapak Ibu coba penuhi, coba kumpulkan sesuai waktunya saja. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak Ibu, contohnya begini, kalau untuk menyusun latar belakang. Latar belakang penelitian itu, kalau saya pakai clue. Ya, clue itu alur. Yang pertama misalnya saya membuat judul, misalnya pengen membuat judul gambaran post traumatic stress disorder pada korban bencana alam tahun 2022. Ya. Yang pertama saya isikan itu adalah prevalensi atau insiden atau jumlah kejadian ya. Jumlah kejadian. Ya, isinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini kan kejadian pertama. Selama tahun 2019 tercatat sekian. Nah, ini langsung jumlahnya kejadian bencana alam itu berapa sih? Ya. Kemudian, nah kalau Bapak Ibu misalnya mau ambil tentang gambaran pasien hipertensi di puskesmas A gitu, atau gambaran jumlah gambaran diagnosis keperawatan hipertensi pada pasien rawat inap selama bulan Agustus misalnya. Nah, cari saja seperti ini. Terus kemudian yang kedua, kalau satu insiden saja kan nggak cukup biasanya Bapak Ibu. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh, nah ini penelitian berikutnya. Ya, itu diambil ringkasannya apa, jadikan dalam kalimat berikutnya. Berikutnya lagi, kalimat berikutnya lagi. Ya, sampai ini tersusun menjadi kalimat yang ya pura-puranya itu kalau dibaca enak gitu. Ya. Yang isi-isinya kan ada. Ini ada beberapa insiden, 1, kemudian insiden 2, nah, kemudian ini berikutnya ada insiden banjir bandang dan tanah longsor 3, ya seperti ini.
Nah, kemudian ada korban anak-anak sekian orang, sekian orang. Nah, tambah lagi penelitian berikutnya, ini kejadian lain lagi seperti ini. Ini dasar untuk membuat masalah penelitian. Jadi yang pertama ditampilkan adalah prevalensinya, insidennya, jumlah kejadiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah dari masalah-masalah yang insiden-insiden yang panjenengan sampaikan tadi di awal, pentingnya masalah itu apa? Kenapa masalah? Berarti ini kan kenapa masalah PTSD penting untuk diteliti. Nah, ini pertanyaan ini dijawab di pembahasan berikutnya. Ya, di pembahasan berikutnya. Nah, mungkin perlu 2 kalimat, 3 kalimat seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah tren dan isu masalah. Tren dan isu masalah. Berarti misalnya dalam 10 tahun terakhir masalah PTSD menjadi fokus perhatian bagi banyak pihak karena seringnya terjadi bencana alam yang melanda di Indonesia misalnya. Itu kan menjadi masalah pokok, masalah yang tren, lagi isunya itu bisa diangkat gitu. Nah, berikutnya bagian berikutnya setelah 1 2 3 yang keempat adalah dampak masalah. Masalah PTSD itu berdampak pada apa saja kalau tidak diatasi. Oh, berarti menimbulkan kecemasan, menimbulkan kepanikan, menimbulkan gangguan pola makan, ya. Kemudian waktu penanganan masalah, lama penanganan masalah PTSD ini bervariasi tergantung pada beratnya masalah, tetapi rata-rata membutuhkan waktu penanganan selama 6 bulan. Nah, cantumkan di situ. Kemudian yang alinea terakhir, lah ini yang menunjukkan solusi masalah yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana. Ya, misalnya untuk menangani PTSD itu sudah banyak tindakan atau terapi-terapi yang pernah dilakukan. Misalnya terapi obat, terapi bermain, terapi bercerita, terapi yang lain. Nah, itu disampaikan di situ. Nah, itu sudah jadi Bu, Bapak Ibu, apa namanya, pendahuluannya itu sudah jadi. Pendahuluannya sudah jadi, ya. Membuat pendahuluan itu seperti itu. Itu langsung aplikasinya. Ya, materinya ada, nanti saya kirimkan, Bapak Ibu boleh mencatat kecil-kecil, tapi nggak usah detail dulu, karena nanti materi akan saya kirimkan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kira-kira saya mengawali dengan ini, Bapak Ibu sudah ada gambaran, atau terlalu cepat, atau Bapak Ibu, Pak kurang greget gitu. Nanti saya mengikuti Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Pak, Izin, izin Pak. bertanya. Sebentar, Bu Siwi dulu, Bu Siwi yang sudah angkat tangan dulu. Berikutnya nanti Bu Sumihar ya. Bu Sri Widi Astuti. Dari mana Ibu? Ya. Assalamualaikum Pak. Dari Salam. Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Pak. Balikpapan, wah jauh sekali itu. Ya, Ya. Bu. Salam kenal Ibu. Nah, sebentar. Balikpapan itu DPD PPNI Balikpapan itu pernah ke Jawa Tengah ketemu saya. Satu kabupaten pengurus PPNI-nya. Ibu ikut nggak waktu itu? Nggak ikut Pak. Ada yang ikut nggak ini dari Balikpapan? Nggak ikut Itu Pak. pernah ke Jawa Tengah itu satu DPD full. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak Abdul Wahid perkenalkan. Kebetulan Bapak Abdul Wahid adalah dosen PA saya Pak, yang kemarin saya itu. Ini sekali tembak 2 dapat ini Ibu. Iya Pak, mau tanya Ya. yang untuk pendahuluan Pak, yang untuk pendahuluan yang pertama. Berarti yang untuk misal angka yang di atas itu misalnya dari WHO angkanya sekian, baru mengerucut baru ke daerah, begitu ya Pak ya? Wah, mantep Bu, Ibu sudah ada gambaran itu. Ya. Kalau ada angka global dari dunia boleh cantumkan. Angka Indonesia boleh, angka Kalimantan Timur boleh, angka Balikpapan boleh. Lebih lengkap lebih baik, Bu. Oh, baik Pak. Terima Ya. kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Sriwidi. Waalaikumsalam. Bu Sumihar, silahkan. Izin Pak,
Kami belum ada bagi kelompok di mata kuliah metodologi. Oh, belum ada kelompok. Baru tugas individu. Oh, baru tugas individu. Tidak ada kelompok berarti ya, Bu? Belum ada. Oh, Belum baik. ada, Besok, Pak. besok coba saya sampaikan. Nah, kalau tugasnya individu bisa nyicil itu buat skripsinya malahan. Malah itu keuntungan dari Bapak Ibu. Langsung masuk kuliah skripsinya udah mulai jalan. Ya, selama mata kuliah metodologi saya siap mendampingi, saya siap diberikan konsultasi. Ya, Jadi ini tugas individu apa kelompok, Pak? ya berarti individu, Bu. Ya, selama belum coba besok saya tanyakan ke Pak Moko apakah di RPL ada kelompok atau tidak. Kalau tidak dibuat individu saja. Itu lebih spesifik menurut saya, lebih enak daripada kelompok nanti hasil akhirnya dimiliki oleh salah satu kelompok. Kan nggak boleh, misalnya satu kelompok 5 orang, nggak boleh 5 orang ambil yang sama. Padahal mikirnya sama. Nah, itu kesenangan yang dapat itu nanti malahan. Tapi kalau individu lebih baik malahan. Oke, baik, Pak. Ya. Makasih. Oh, Bu Sumihat dari mana? Dari Balikpapan, Pak. Oh, dari Balikpapan juga. Ya, 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 ya. Ya. Oke. Ya, oke. Dulu balik Kalimantan Timur itu Pak Sukwanto itu akrab dengan saya itu. Ada yang Kalau satu yang lagi, berangkat ke Mas. Jawa, kalau kemarin yang berangkat ke Jawa itu dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso, Pak, karena ketuanya di situ, ketua DPK. Oh, gitu. Ya, ya. Kalau yang satu rumah sakit dengan Pak Sukwanto ada nggak? Satu tempat kerja dengan Pak Sukwanto? Nggak ada. Nggak ada. Belum Pak ada, Edi Pak. Sukamto? Iya. Pak Edi Sukamto? Tidak Nggak ada ada, juga. Pak. Di Nggak ada, rumah Pak. sakit Kami kami. rumah sakit swasta. Oh, iya, Ya, iya. Oke, oke, oke. Monggo Bapak Ibu ada yang lain lagi mau ditanyakan? Kami persilakan kalau ada. Ya. Mohon izin Bapak bertanya. Oh, silakan Bu Widya Kusuma Wardani. Dari mana Ibu? Dari Kota Palembang, Pak. Oh, Palembang. Ya, ya. Alumni mana dulu? Perkesdam, Pak. Orkesda Palembang. Ya, ya. Ya. Oke, silakan. Izin Pak, kalau untuk masalah penelitian dari jumlah kejadian, misalnya dari WHO, data kejadian itu maksimal berapa tahun, Pak? Nah, Ya. maksimal kalau saya membatasi itu maksimal 5 tahun. Saya pribadi loh Ibu ya. Saya pribadi maksimal 5 tahun karena hasil penelitian itu masih relevan kalau digunakan dalam kurun waktu 5 tahun. Ya, kita pengalaman yang paling membuat kita belajar banyak hal kan tentang COVID kemarin. Ya, Bapak Ibu pasti mengalami dan menangani itu. Pagi ini keluar petunjuk penanganan pasien COVID, baru di-share, baru sampai ke tingkat rumah sakit. Minggu depan sudah muncul lagi pedoman yang baru. Pedoman yang baru turun lagi sampai ke rumah sakit, muncul lagi pedoman yang baru. Seperti itu kan, Bu? Sehingga pelaksanaannya di rumah sakit itu udah beda-beda itu kan. Pada awal-awal pertama, PCR harus 14 hari. Kalau belum negatif, harus dikarantina, nggak boleh pulang. Nah, kemudian berjalannya waktu, beda lagi. PCR setelah negatif, nggak harus dikarantina. Ya, tapi kasihan teman lain yang bekerja itu kan. Nah itu perubahan-perubahan yang seperti itu menjadikan kita belajar hasil penelitian itu maksimal ya 5 tahun lah bisa digunakan, jangan terlalu lama. Gitu Bu Widya Kusuma Wardani. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup Bapak Ibu? Ya, kalau cukup, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah masalah penelitian, berarti Bapak Ibu kan tinggal tambahkan di bawahnya tujuan. Tujuan itu sorry, rumusan masalah dulu. Rumusan masalah penelitian. Setelah rumusan masalah penelitian ada tujuan penelitian. Ini ada tujuan umum, tujuan khusus. Udah itu aja, Bu. Nah, berikutnya setelah latar belakang ini, kan Bapak Ibu tinggal masukkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya sesuai dengan variabel yang Bapak Ibu akan angkat di dalam pembuatan masalah penelitian ini. Ya, yang sederhana-sederhana dulu saja, enggak apa-apa, karena ini kan bukan untuk tugas akhir, ya. Mungkin tinjauan pustakanya, tinjauan pustaka cukup berapa ya? Mungkin satu halaman saja cukup itu, atau satu paragraf saja cukup dulu itu tinjauan pustakanya. Nah, kemudian setelah tinjauan pustaka ada kerangka teori. Kerangka teori kan yang bentuk bagan-bagan. Ya, prinsip kerangka teori itu dimulai dari input, kemudian ada proses, dan ada output. Input, proses, dan output. Nah, setelah kerangka teori, itu variabel kan Bapak Ibu sudah paham ya, variabel dependent, variabel independent, variabel independent. Ya Pak. Silakan Pak. Oh, share screen-nya tidak kelihatan. Ini sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, Pak. Ya. Oh, tadi nggak kelihatan ya? Mohon maaf, mohon maaf. Ya. Ya. Jadi variabel bebas nanti biasanya variabel bebas itu yang ada di depan Bapak Ibu. Misalnya, nah kalau judulnya misalnya hanya satu, gambaran post traumatic stress disorder pada korban bencana alam tahun 2022 ini ya berarti variabelnya variabel tunggal. Ya, variabel tunggal. Ya, diisi di variabel bebas itu aja nggak apa-apa. Terus variabel terikatnya nanti kosong. Itu. Variabel terikatnya kosong. Nah, terus kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu biasanya bentuknya tabel Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita belum masuk ke materi desain penelitian ya Bapak Ibu. Tapi saya berikan bocoran sedikit bahwa saya menyarankan sih Bapak Ibu untuk nanti mengambil penelitian dengan desain kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian yang berkaitan dengan angka, ya, berkaitan dengan angka. Jangan penelitian yang kualitatif, itu lebih jelimet karena hasilnya kan berupa penilaian, berupa pendapat,
gitu. Jadi penelitiannya berupa penelitian kuantitatif, sehingga kalau kuantitatif ada definisi operasional seperti ini. Misalnya gambaran post traumatic stress disorder pada korban bencana alam, berarti ini variabelnya kan ini post traumatic pada korban bencana alam. Karena post trauma ini kan lebih spesifik. Karena post traumatic itu kan ada banyak. Ada yang pada korban kekerasan rumah tangga, ada post traumatic pada kehilangan, pada perampokan, pada misalnya kematian anggota keluarga. Ya, tapi ini yang dibahas di sini. Nah, definisi operasional ini nanti akan membatasi. Berarti kan ini PTSD pada PTSD yang dialami oleh korban yang PTSD yang dialami oleh korban PTSD yang dialami oleh korban bencana alam. Misalnya lebih spesifik, misalnya letusan gunung, misalnya banjir, terus tanah longsor. Seperti itu, sehingga spesifik. Oh, enggak pada yang tsunami, enggak pada yang apa, enggak pada yang apa. Ini sesuai dengan batasan yang akan dilakukan penelitian oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan penelitian yang jenisnya kuantitatif itu cara ukurnya adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner. Ya, kuesioner yang terdiri dari misalnya 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Misalnya seperti itu. Terus hasil ukurnya berarti misalnya ya, 1 mengalami PTSD, 2 tidak mengalami PTSD. Skala datanya berarti ini original. Ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, tulis saja kurang lebih yang seperti ini. Supaya besok sambil berjalannya kuliah, Bapak Ibu akan tambah ilmunya. Karena ini nggak bisa dijelaskan dalam satu materi ini. Tadi seperti saya sampaikan di awal. Ya. Sampai definisi operasional seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ini gambarannya. Nanti ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu tinggal sudah ada template-nya, tinggal kasih aja. Tinggal sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak mau tanya. Ya. Pak, kalau untuk temanya atau judulnya bisa atau tema perawatan? Ya, Bu Putri, temanya ya tentu tema keperawatan atau tema kesehatan saja. Karena ini yang harapannya kan ini sesuai dengan yang akan Ibu jadikan tugas akhir, dijadikan skripsi. Ya, supaya Bapak Ibu itu nggak mikir 2 kali gitu. Kalau sudah sejak awal dikumpulkan, ada perbaikan dari dosen sedikit kan Bapak Ibu tinggal melanjutkan gitu. Sehingga di akhir deskripsi besok Bapak Ibu nggak berat gitu. Ya. Kalau bisa sih sesuai dengan minatnya Bapak Ibu atau penugasan Bapak Ibu selama ini. Ya, di tempat kerja Bapak Ibu saja, nggak usah jauh-jauh. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Bu Putri itu dari mana, Bu Putri? Yang dari Magelang, Pak. Oh, Magelang. Magelang di mana? Ya, di RSUD Merah Putih. RSUD Merah Putih. Iya. Iya. Saya penelitiannya di Magelang, tapi di Merapi. Korban Merapi apa, Pak? Atau Ya. apa? Korban Merapi setelah 10 tahun. Ya. Ngoten nggih, Ibu?
Oke. Bapak Ibu silakan kalau ada yang lain. Mohon izin bertanya, Pak. Oh, silakan Bu Ika. Bu Ika dari mana Bu Ika? RSUD Merah Putih Magelang, temannya Mbak Oh, Dina. sama. Iya. Oke, oke, oke. Silakan Bu. Iya, Pak. Izin bertanya untuk yang skala data itu, minta tolong dijelaskan ulang, Pak. Itu yang gimana ya, Pak? Nah, itu kalau skala data saya jelaskan di sini waktunya nggak cukup, Bu. Ya, itu besok di pertemuan berikutnya saja saya jelaskan tentang skala data. Karena itu kalau menjelaskan itu kurang lebih setengah jam. Karena ada beberapa jenis skala data itu. Ngerti nih, Bu? Jadi Iya, Pak. nanti ditulis dulu saja, Bapak Ibu. Itu nggak harus benar dulu. Ya, besok kita kalau sudah ada kita review. Nah, Bapak Ibu menyimak hasil kerjanya satu-satu. Nah, kemudian nanti sambil disesuaikan. Bisa sambil diskusi pada saat mereview bersama-sama seperti ini. Ngoten nggih, Bu Ika? Iya, Iya. terima kasih, Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada lagi. Pak, tanya lagi, Pak. Oh, silakan Bu Sri. Ya, Pak, untuk yang misalnya kita pakai desain kuantitatif kan dengan angka, untuk kuesionernya itu jawabannya ya atau tidak itu apakah kita buat sendiri sesuai dengan kasus yang kita ambil, ataukah kita kuesionernya mencari juga maksudnya ada jurnal-jurnal gitu, Pak? Ya, pertanyaannya saya kembalikan ke Ibu. Ibu mau enak apa mau enggak? Mau enak, Pak. Kalau mau enak, cari kuesioner yang sudah pernah digunakan. Ya, Ya, tinggal ambil, tapi cantumkan sumbernya. Selesai itu. Ya. Ya, Pak. Baik, Kalau- Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah caranya begini, kalau Bapak Ibu nemu artikel yang mirip dengan feelingnya Ibu, wah ini penelitian saya ini gitu. Tapi di situ tidak ada kuesionernya, Bapak Ibu email ke penulisnya. Email ke penulisnya, sampaikan, Pak, Bu, saya perkenalkan mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo yang sedang menyusun skripsi. Bolehkah saya diberikan izin untuk diberikan kuesioner yang pernah Bapak Ibu gunakan dalam penelitian ini? Seperti itu caranya. Itu, Pak. Ya. Saya sering, Ya. banyak sekali saya mendapatkan email seperti itu. Saya jawab, oh iya silakan ini kuesionernya. Iya silakan ini kuesionernya. Karena di artikel penelitian itu kan nggak mencantumkan kuesioner biasanya, Bu. Hanya hasil penelitian aja kan. Tapi kuesionernya kan disimpan itu di lacinya peneliti. Gitu. Oh, Nah, itu di email aja, orangnya di email aja minta izin. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau sudah, terima kasih, Pak. Ya, kalau sudah email minta seperti itu, ya diisi tulisan emailnya itu. Jangan lupa didoakan yang baik-baik supaya Bapak Ibu juga mendapatkan belas kasihan dari penelitinya. Nah, itu Iya, triknya. Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ini kalau dengan mahasiswa reguler saya nggak kuliah seperti ini loh, Bu. Ya, enggak, saya caranya seperti ini. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Masih panjang. Gitu. Biar dia memiliki ide kreatif sendiri. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bu Christine Natalia mau bertanya, silakan, Bu. Ya, Pak. Bu Christine dari mana? Kalteng. Dari Kalteng, Pak. Oh, rumah sakit mana, Bu? Di Puskesmas, Pak. Puskesmas. Dekat dengan Pangkalan Bun nggak? Iya, Pak. 2 jam. Oh, enggak dekat itu, Bu. Kalau di sini 2 jam itu bisa sampai ke Jawa Timur itu. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan, Bu. Kalau untuk sampelnya nanti kami untuk penelitian nanti cari yang di sekitar tempat kami bekerja gitu, Pak, nanti.
Ya, sebenarnya sampel belum, tapi saya jawab lah karena sedikit ini kalau sampel. Kalau data tadi kan banyak. Sampel itu ya seperti tadi Bu, diusahakan yang Ibu susun dari awal itu di lingkungan tempat Ibu bekerja saja, supaya Bapak Ibu nggak repot nyari sampelnya. Nyari sampelnya nggak repot, nyari izinnya nggak repot. Bapak Ibu sudah menguasai lapangan juga. Ini kayaknya nge-lag ini. Sinyal nggak stabil. Ya, halo Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Dengar, Pak. Sudah, Pak. Dengar. Sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu terputus, bentar. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, Ibu menyusunnya itu sesuai di lingkungan tempat kerja Bapak Ibu saja. Sehingga Bapak Ibu sudah menguasai lapangan, Bapak Ibu sudah menguasai data, Bapak Ibu sudah menguasai perizinan, Bapak Ibu kenal dekat dengan sampelnya. Nah, jadi Bapak Ibu kan bisa melakukan itu dan juga menjalankan program di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Yang di rumah sakit sambil meriksa pasien, melakukan penelitian di situ. Yang di puskesmas menjalankan program, melaksanakan kegiatan penelitian di situ juga. Itu jadi Bapak Ibu terbantu, itu sangat terbantu. Jadi nggak usah cari di tempat lain lagi, Ibu. Ya, karena itu akan merepotkan kalau Ibu mencari di tempat lain. Ya. Yang di puskesmas cari puskesmas, yang di rumah sakit di rumah sakit, yang di klinik cari di klinik aja, seadanya saja nggak masalah. Gitu Bu Christine. Ya, Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Pak. Wah, Mas Pusan, silakan Mas. Ini berkaitan dengan sampel Pak. Praktek saya kan di rumah, sekarang kan mandiri Pak. Ya. Itu bagaimana? Kita harus cari di tempat mandiri kita atau cari sampel di klinik atau puskesmas yang lain Pak? Terima kasih. Saran saya ya di tempat mandirinya saja Mas. Sambil melambungkan nama praktek mandirinya jenengan. Oh, ini saya praktek mandiri, kebanyakan pasiennya adalah pasien ini, maka saya ambil penanganan pasien pada kasus ini. Tempatnya di mana? Di praktek mandiri saya. Gitu. Kan yang paling tahu jenengan, Mas. Ya. Yang paling tahu kondisi pasiennya jenengan. Dosennya itu pembimbing mau ngutik-utik nggak bisa itu. Karena wilayahnya jenengan yang menguasai. Ya, itu lebih enak itu. Oh iya. Ya saya penelitinya, saya direkturnya, saya yang punya wewenang gitu, Pak. terhadap pasien. Terima kasih. Ya, juara itu Mas. Sudah merdeka Pak ya? Ya, merdeka, wes lulus gasik itu Mas. Terima kasih Pak. Baik. Oke, sama-sama. Terima Izin kasih Pak banyak. Wahid Oh, silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi dari mana, Bu? dari Balikpapan, Pak, restu Ibu. Oh ya, silakan Bu. Pak, kalau misalkan kita kan mau ambil penelitian itu di tempat kerja kita, sedangkan kan sampelnya itu enggak banyak untuk populasi sampelnya itu ada ditentukan berapa gitu Pak. Mas, berapa ya minimalnya itu untuk sampling itu? Ya. Rencana Ibu pasiennya tentang apa, Bu? Ya karena saya mungkin di HD, mungkin ambilnya samplingnya pasien HD gitu Pak. Ya, pasien HD. Pasien HD sebulan ada berapa, Bu? Kalau sebulan sih 200, cuma kan pasiennya itu-itu aja gitu nah Pak. Berulang. Ya, berarti kira-kira ada berapa jumlah pasien HD itu? Jumlah pasien itu tidak mencapai 30 karena total mesinnya juga sedikit.
Apakah itu kita harus keluar dari institusi kita atau gimana itu, Pak? Oh, gini Ibu, tak sarankan. Pasiennya Ibu nggak sampai 30, jadi Ibu penelitiannya nanti menggunakan desain time series. Time series itu pengukurannya berulang. Pengukurannya berulang. Misalnya, yang keperawatan apa ya Bu, yang bisa diukur berulang ya pada pasien HD ya? Kalau di HD sih ya, yang pengalaman selama ini sih tentang kepatuhan cairan sih Pak. Nah itu nggak apa-apa Bu, kepatuhan cairan. Jadi dengan ukur di awal sebelum diberikan apapun itu pretest. Terus nanti dia mingguan apa seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali Pak. Nah itu berarti Ibu bedakan. Yang seminggu 2 kali hasilnya bagaimana kepatuhannya. Yang seminggu 3 kali hasilnya bagaimana kepatuhannya. Ibu treatmentnya Ibu Penkes. Penkes saja tentang kepatuhan cairan berhubungan dengan kepatuhan cairan. Kepatuhan cairan nanti dievaluasinya berdasarkan cairan elektrolit ya. Kenaikan berat badan itu sih Pak. Nah, kenaikan berat badan kan 2 hari kan bisa dipantau. Ibu ngukur berat badannya menggunakan yang digital yang ada gramnya, itu kan kelihatan bedanya. Iya. Nah itu Ibu ngukur pasien setengah bulan aja udah berulang berapa? 4 kali kan kalau yang 2 kali. Yang 3 kali udah 6 kali. Kan berarti pasiennya Ibu katakan 25 kali 6 kan udah, ibarat kata kan udah melakukan treatment pada sekian pasien. Pasiennya 25 nggak masalah. Tapi kan time series. Ibu punya keunggulan metode di situ meskipun jumlah pasiennya sedikit. Wah, ini juga selesai nih Bu Wiwi, ini selesai nih skripsinya. Ya. Bismillah aja Pak. Berarti nggak rugi Ibu ikut kuliah saya malam hari ini, pertemuan pertama ini. Ya. Kasih Pak. Ya oke, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak. Oh, Bu Hayani. Roshayani, Lamandau, Kalteng. Kaltengnya mana Bu? Lamandau, Kalteng. Oh, Lamandau. Itu dekat dengan Pangkalan Bun enggak? Ya, sekitar 2,5 jam. Ya, saya tahunya itu Pangkalan Bun, walaupun saya belum pernah ke sana. Beberapa kali diundang ke sana, saya masih belum bisa. Ya, silakan Bu. Ya, Pak. Ini seperti untuk penelitian ini kan bisa seperti bebas kan untuk menentukan mau melakukan penelitian, dan itu berkelanjutan untuk skripsi ke depannya ya Pak ya. Nah, contoh seperti kebetulan Rumah Sakit RSUD Lamandau itu baru saja terakreditasi paripurna. Jadi dan memang saya di situ ikut sebagai komite PPI di rumah sakit. Dan ada rencananya itu karena memang sudah ada beberapa data itu untuk mengangkat mengenai K3 analisa kecelakaan kerja di rumah sakit seperti itu. Itu menggunakan kuesioner atau segala yang sudah ada dengan memang kita yang membuatnya sebelumnya, itu kuantitatif juga itu ya Pak ya, karena menggunakan data, tidak menggunakan analisa data itu ya Pak ya. Iya Ibu, kuantitatif itu Bu. Kuantitatif. Ya. Ya itu berarti itu masuk kuantitatif ya Pak, oleh kan menganalisa data. Iya. Itu aja Pak. Nanti mohon bimbingannya ya Pak ya, mana tahu di konsul. Ya Bu. Ya, jadi Ibu kalau habis akreditasinya paripurna, nah itu yang perlu Ibu merumuskan latar belakangnya, harus hati-hati supaya Ibu tetap bisa menunjukkan masalah yang muncul yang perlu ditangani,
tetapi tidak menjatuhkan akreditasi paripurnanya. Iya, Pak. Ya. Tapi ini tetap perlu diangkat karena merupakan merupakan temuan yang harus diperbaiki. Iya, Pak. Ya. Gitu ya, Bu. Bu Terima kasih, Roshayani. Pak Roshayani. Oke. Sebentar, saya balas Ibu Bella Basma Ella Savela. Dari mana ini, Ibu? Ibu Bella Basma. Ya. Dari Ungaran, Pak. Oh, Ungaran mana? Ya, Yatnyono, Pak. Wih, belakang rumah. Alumni D3 mana, Bu? Mbak? Dari Telogerjo. Telogerjo. Nyatnyononya mana? Yatnyononya Sendang Putri, tahu enggak, Pak? Ya, itu saya golek iwak ini kono. Oh iya. Kamu tahu kantor PPNI enggak? Yang di Banten itu ya, Pak? Bukan? Iya, Jalan Yosudarso itu loh, di Gapura Nyatnyono itu loh. Iya, Pak, tahu. Ya, itu sehari-hari saya di situ pasti itu. Oh iya. Ya. Oke, pertanyaannya kalau yang belum bekerja bagaimana? Gitu kan ya tadi ya. Ya, Pak, yang regular transfer. Yang regular transfer. Nah, ini kan sama regular transfer kan berarti? Ya. Yang belum bekerja, silahkan bebas mau meneliti di mana bebas ya. Mbak Bella Basma rumahnya Ungaran, itu dekat kampus Ngudi Waluyo. Mbak Bella mau penelitian di Kalimantan Tengah boleh, mau di Kalimantan Timur boleh, banyak teman-temannya di situ. Mau di Nias boleh sama Mbak Budi itu. Terserah kamu mau pilih di mana. Mau pilih di mana Mbak Bella? Nih di daerah rumah aja, Pak. Nah, atau di komunitas di wilayah rumahnya juga boleh. Itu tergantung mau milih apa, misalnya posyandu, tumbuh kembang anak, atau stunting, atau wasting, atau AKI AKB, atau apa masalah kesehatan yang perlu diselesaikan dengan penelitian di wilayah Nyatnyono. Itu Mbak Bella. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Nah, aku jadi milih penelitian di Nias sekalian jalan-jalan. Ya. Betul. Ya, kapan lagi nek enggak alasan mahasiswa itu enggak bisa jalan-jalan. Betul, Pak. Sini, Pak. Boleh. Ya. Bapak Ibu silakan kalau masih ada lagi. Izin, Pak. Oh, silakan Pak John Ivan. Dari mana ini, Pak? Dari Rumah Sakit Restiwo Balikpapan, Pak. Izin. Wah, silakan, Pak. Mohon maaf, saya baru masuk, Pak. Soalnya dari tadi ada kesibukan operasi, Pak. Izin. Minta maaf besar-besar, Pak. Nggak masalah, Pak. Nah, saya kan bekerja di ruang kamar operasi, Pak. Itu tentang sampelnya seperti apa atau untuk penyusunan skripsinya, Pak? Kerja di mana, Pak? Saya kan bekerja di bagian kamar operasi, Pak. Sampel untuk penyusunan skripsinya seperti apa, Pak, contohnya, Pak? Bingung saya nih, Pak. Woi, di kamar operasi itu apa? Banyak. Ya, kamar operasi itu banyak. Bapak sudah ikut sertifikasi perawat kamar bedah belum? Sertifikat sudah. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Jadi, Pak. Ikut di mana dulu, Pak? Halo? Halo, ikut di mana, Pak? Maaf, ganggu, Pak. Ya. Bapak nggak usah pakai kamera aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Saya dulu di Samarinda, Pak. Oh, di Samarinda. Oke. Di kamar operasi kan banyak, Pak, masalahnya, Pak. Misalnya... Maaf. Ya, Pak. Ya. Bapak boleh nggak boleh off cam kalau sinyalnya kurang kuat. Boleh off kamera kalau sinyalnya kurang kuat, ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak.
Jadi masalah di kamar operasi kan banyak, Pak. Bapak mau Ya, Pak. melihat kepatuhan pasiennya, Bapak mau melihat kepatuhan awaknya, Bapak mau melihat dari sisi fasilitas sarana prasarananya, Ya, Pak. Bapak mau melihat dari jumlah pasien yang dilayani di kamar bedah, itu juga nggak masalah. Oke. Ya, apapun bisa diteliti itu, Pak. Yang Bapak amati hari ini, yang biasanya Bapak temukan ada masalah, ada kejanggalan, itu diteliti boleh, Pak, di kamar operasi. Oke, siap Pak, siap. Kan mesti Bapak sudah berapa lama di kamar operasi? Baru Pak, baru 16 tahun Pak. Nah, apalagi 16 tahun. Bapak sambil lari aja lihat pasien, oh ini harus dioperasi ininya, Bapak udah paham itu. Oke, Ya. Pak, oke, Pak. Oke, Pak, oke, Pak. Ya. Jadi, apapun yang Bapak amati, apapun yang Bapak lihat, Pak Dar, itu menjadi masalah di situ, Bapak bisa lakukan penelitian. Ya. Selesaikan masalahnya dengan masalah penelitian. Oh, siap Pak, siap Pak. Mengerti Pak, mengerti Pak. Siap, Nah, siap. mungkin Bapak arahnya misalnya, oh teman-teman di ruangan OK Bapak yang sertifikasi mungkin belum banyak. Ya. Nah, Bapak bisa angkat mulai dari misalnya kemampuannya, keterampilannya. Sehingga kalau Bapak bisa mengangkat itu, Pak besok akan sarankan kepada rumah sakit, kalau begitu selenggarakan workshop untuk peningkatan kompetensi teman-teman saya di kamar bedah. Jadi Bapak Siap, Pak. ada manfaatnya untuk teman-teman gitu, Pak. Mengerti Pak, mengerti. Siap, siap Pak, siap. Oke Pak. Siap Pak. Makasih masukannya Pak. Makasih Pak. Sama Pak. Nggih. Nggih Pak, nggih. Bu T. Anggi Wulandari mengacungkan tangan, melambaikan tangan. Menyerah atau mau bertanya, Bu? Oh, masih mood, Bu. Bu masih mood. Bu Anggi masih mood. J, Pak. Makasih. Kalau yang kerjanya di praktek mandiri dokter itu bagaimana, Pak? Nah, Saja. Ibu tinggal arahnya mau ke mana? Kalau praktek mandiri dokter mungkin ke pengetahuan pasien atau mungkin ke kepatuhan dia kontrol, ya. Pada kelompok pasien tertentu, pasien hipertensi, pasien diabetes, tingkat kepatuhan kontrolnya bagaimana itu kan Ibu bisa temukan pengamatannya itu. Ibu tinggal bagikan angket aja di situ, gitu. J, Pak. Ya, tinggal disesuaikan kira-kira pasien yang banyak itu yang pasien kategori apa, dengan masalah apa gitu. Oke, J, Pak. Itu Bu Anggi dari mana? Pangkalan Bun, Pak. Pangkalan Bun. Ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Bapak Januar Arisandi. Setelah ini Pak Kristomi. Pak Januar Arisandi, silakan. Selamat malam Pak Wahid, izin bertanya Pak Wahid. Ya, selamat malam. Pak Januar dari mana, Pak? Dari Tembagapura Pak, Rumah Sakit PTFI. Tembagapura itu Kalimantan. Papua. Oh, Papua. Papua Pak. Wah, ya. Wah, sekali Pak. Iya Pak. Pak izin nanya, kita kan rumah sakit ini rumah sakit perusahaan nih Pak, bukan rumah sakit swasta tapi milik perusahaan gitulah, perusahaan tambang gitu. Nah di sini tuh ada kebijakan kalau kita, maksudnya pengalaman dari teman juga yang tahun kemarin juga ada ambil S1 transfer juga, cuma di tempat lain. Nah mereka itu katanya itu nggak boleh ambil sampel di rumah sakit ini gitu Pak, dari kebijakan perusahaan. Kira-kira gimana Pak ya ini untuk linknya Pak ya, untuk adakah ada alternatif lain atau bagaimana Pak ya? Ya, oke. Pak Januar Arisandi. Nggak ada keluarga pasiennya ya di situ ya? Rata-rata sih karyawan semua Pak. Karyawan semua ya. Nggak ada family. Oke. Bapak besok ini aja mengusulkan pembimbing skripsinya saya biar besok
saya arahkan untuk literatur review saja. Jadi nggak kena pasien itu. Oke Pak, cuma sih kita sih mau nyoba dulu bicara ke manajemen, apakah mungkin nawar lah, apakah bisa, mudah-mudahan sih bisa biar nggak terlalu sulit untuk samplingnya Pak. Cuma kalau Ya, misalkan memang mentok memang nggak boleh sampling di rumah sakit kita ya nanti mungkin saran dari Bapak untuk apa sih jadi PPA kita gitu atau gimana? ya, gitu aja Pak. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, Pak Kristomi. Mungkin terakhir ya Bapak Ibu. Iya Pak, mohon izin Pak Wahid. Selamat Silakan, malam. Tommy dari mana? Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Pak. Kabupaten? Lamandau, Dinas Kesehatan. Sama dengan Bu Roshayani tadi ya? Ya, cuman Ya. Ibu kan di rumah sakit, kalau saya di Dinas Kesehatan. Ya. Jadi mohon arahannya Pak bagaimana, karena kebetulan kan kami tidak pelayanan. Ya. Bapak menjadi penanggung jawab di bidang apa Pak? Perencanaan dan keuangan Pak. Perencanaan dan keuangan. Ya. Di bawahnya jenengan ada kasihnya apa aja ya? Enggak, kasihnya sih nggak ada sih Pak. Cuman oleh kami kan sekretariat di situ, sekretariat. Jadi kami yang ya, apakah kami bisa izin ke puskesmas atau bagaimana atau program? Kalau pegang data sih, kalau pegang data biasanya karena kami yang mengolah data, semua bidang ada sih datanya biasanya. Cuman kan otomatis kami harus turun ke lapangan, survei apa, samplingnya gitu. Kayak AKB, stunting. Ya. Itu kan Bapak penguasanya. Suka-suka Bapak mau milih data dari program mana, itu terserah Bapak. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti pengambilan data tinggal PJ yang bersangkutan, ayo mana datamu bulan ini, mana datamu bulan ini, gitu. Data yang saya inginkan seperti ini, tolong dibuat seperti ini ya. Ya, kayak gitu aja Pak. Bapak tinggal olah data aja itu. Oh, tinggal olah data kan kelihatan aja berarti Pak ya. Misalnya Iya. Daerah mana yang rendah, mungkin kami di situ apa akibatnya, kendalanya kan. Iya Pak. Oke. Itu aja Tapi Pak. Nggak jadi masalah ya Pak, walaupun kami di Dinkes gitu nah. Enggak Tidak jadi pelayanan. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, Pak. Justru Bapak lebih leluasa. Penguasa kesehatannya Bapak. Mau ke rumah sakit bisa, ke puskesmas bisa, ke program bisa. Gitu. Oke. Itu nggih, Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Nggih, Bapak Ibu mungkin tidak bisa semua permasalahan Bapak Ibu dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Karena mungkin keterbatasan waktu, nggak di Papua udah jam 12 malam ini, kasihan Pak Januar itu nggak istirahat. Ya, mohon maaf ya Pak, saya belum tahu kalau ada mahasiswa dari Papua, mungkin besok lagi kita lebih siang, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu malam dalam mengikuti perkuliahan ini. Sehat selalu untuk Bapak Ibu, nanti materi sebagai syarat saya akan Ibu, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.